Pemirsa, ketentuan baru rute KRL Jabodetabek berlaku mulai 28 Mei 2022. Perubahan terjadi pada rute perjalanan KRL lintas Cikarang, Bekasi, dan lintas Bogor, Depok, Nambo, serta aturan transit pengguna KRL di stasiun Manggarai. Dan perubahan jalur layanan KRL adalah sebagai berikut ini. Di antaranya KRL lintas Cikarang tidak lagi menuju ke stasiun Jakarta Kota, melainkan ke stasiun Angke, Kampung Bandan, via Manggarai Pasar Senen. Jalur lintas loop dengan tujuan Bogor Angke, Jatinegara akan dinonaktifkan. Selain itu, KRL lintas Bogor hanya akan menuju ke stasiun Jakarta Kota, melewati jalur layang stasiun Manggarai. Pengguna KRL Bogor, Depok, Nambo yang menuju ke arah Sudirman, Tanah Abang, Duri juga harus melakukan transit di stasiun Manggarai. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di stasiun Manggarai, kita tanyakan kepada reporter TV One Prima Alvernia yang berada di lokasi. Prima, bagaimana kondisi pagi ini? Apakah masih terjadi penumpukan penumpang? Ya, selamat pagi Rendra dan juga pemirsa. Untuk pagi hari ini, tadi saya pantau memang jam kepadatan ini diprediksi setiap harinya pada hari kerja Senin hingga Jumat pada pukul 4 pagi hingga 10 pagi. Ini kita akan lihat di belakang saya memang sudah tidak terjadi kepadatan. Ini kepadatan mampu terurai karena kini pun sudah banyak sekali petugas. Ini ada 2 petugas contohnya di belakang saya yang selalu menginformasikan mengenai perubahan peron. Karena memang peron 7 ini merupakan salah satu peron yang terjadinya perubahan seperti yang Anda sebutkan di awal. Yang tadinya tujuan Bogor Jakarta kini menjadi tujuan Jakarta Bogor Sudirman. Awalnya adalah tujuan Bekasi, Jatinegara Cikarang dipindah akhirnya ke peron 9. Ini jumlah juga memang ditambah sehingga tidak terjadi penumpukan. Saya belum melihat tadi adanya penumpang yang berkeluh kesah karena memang kalau yang tadi Anda sebutkan jalannya agak jauh itu memang betul sekali. Tadi kami ini naik dari atas, kemudian jalannya cukup jauh untuk menuju peron 7. Namun sebetulnya di sini ada juga lift yang bisa digunakan oleh masyarakat begitu. Akibat dari switch over ini memang rute perjalanan KRL komuter lain mengalami perubahan yang cukup signifikan seperti yang Anda sampaikan tadi. Namun tentunya ini adalah tujuan untuk meningkatkan keselamatan dan juga pelayanan perjalanan KRL Jabodetabek. Sebelum adanya SO5 atau switch over 5 ini, pengguna KRL harus menyeberang rel ketika melakukan transit di stasiun Manggarai, di mana hal tersebut ini sangat berbahaya. Nah, kalau untuk saat ini, pengguna KRL cukup naik dan turun menuju peron tujuan dengan menggunakan lift, eskalator, dan juga ada tangga manual. Nah, adanya gedung baru juga membuat pengguna KRL lebih nyaman nantinya saat berpindah jalur, serta menunggu kedatangan KRL di peron yang lebih luas lagi. Kemudian memang untuk stasiun Manggarai ini sendiri merupakan pusat komuter lain ya. Jadi memang ini stasiun yang tersibuk begitu. Nah, antisipasi yang dilakukan salah satunya tadi dengan adanya petugas-petugas yang disiagakan ditambah jumlahnya dibanding sebelumnya. Ini tentunya untuk melakukan sosialisasi apabila masih ada masyarakat ataupun pengguna komuter lain yang kebingungan. Akhirnya pun kepadatan bisa segera terurai setelah berbagai antisipasi yang dilakukan. Seperti misalnya juga selain itu ada pengoperasian KRL feeder sejumlah relasi tujuan. Jadi KAI sendiri menghimbau kepada seluruh pengguna KRL untuk bisa beradaptasi dengan pola operasi baru. Misalnya dengan berangkat lebih awal. Kemudian pengguna KRL juga bisa menggunakan rute KRL alternatif untuk menuju stasiun tujuan. Misalnya adalah yang menuju Kampung Bandan terlebih dahulu, lalu baru ke arah Jakarta Kota. Atau selain itu pengguna KRL juga dapat memanfaatkan layanan transportasi terintegrasi pada beberapa stasiun yang sudah terkoneksi dengan bus Transjakarta. Misalnya stasiun Tebet, Klender, Duren Kalibata, dan juga lain sebagainya. Nah, ini kita lihat, Rendra dan pemirsa, ini semakin ramai lagi ya. Ini ada kereta yang tiba.
seperti ini kurang lebih kepadatan yang terjadi, namun tidak sampai terjadi penumpukan karena memang beberapa menit sekali ini banyak kereta yang tersedia sehingga ketika datang banyak penumpang bisa langsung kembali terurai. Demikian Rendra, kembali ke Anda di studio. Prima, mungkin bisa dijelaskan ini rata-rata bagi para penumpang yang transit di Manggarai ini membutuhkan waktu berapa lama untuk menunggu kereta dan bagaimana kondisi kereta yang tiba ini apakah sudah penuh ketika tiba di stasiun Manggarai? Oke, baik. Ini seperti yang Anda lihat masih banyak space kosong, jadi ini juga ada yang turun untuk transit, kemudian ada juga yang baru masuk. Dan kondisi kereta di dalam ini masih kosong, jadi ketika sekali masuk ini bisa langsung terisi. Sehingga para penumpang ketika tiba di peron tidak perlu menunggu terlalu lama. Nah, kalau untuk tujuannya sendiri berapa lama waktu yang perlu ditempuh ini tergantung dari tujuan masing-masing. Namun seperti yang Anda lihat, inilah salah satu kenapa tidak terjadi kepadatan karena ketika baru saja tiba, kereta langsung tiba dan kondisinya masih kosong sehingga bisa penuh terisi dengan penumpang yang baru akan naik dari peron 7 ini, Rendra. Prima, lalu bagaimana dengan antisipasi dari pihak stasiun ini untuk mengantisipasi lonjakan penumpang sehingga berpotensi terjadinya kepadatan? Baik, untuk antisipasi sendiri sebaiknya dilakukan dua arah, baik dari penumpang maupun dari pengelola KAI. Contohnya dengan pengelola KAI adalah dengan disediakannya petugas yang untuk memberitahu perubahan-perubahan atau melakukan sosialisasi dan juga menambah jumlah feeder. Sementara antisipasi yang bisa dilakukan penumpang adalah dengan datang ataupun berangkat lebih awal. Kemudian bisa juga menggunakan moda transportasi lain yang terintegrasi dengan komuter lain, misalnya dengan Transjakarta. Demikian, Rendra.